Ouais, parce que tu dis qu'on est généreux dans les efforts. On est aussi généreux dans les duels du côté de l'Australie. Et attention, une excellente occasion pour les Australiens de faire... Surface de réparation face à Perez. Et c'est une frappe volante et c'est deux. Kaigat ulang coba-coba ya teman-teman. Di video kali ini kita bakal membahas cabang sepak bola Olimpiade Tokyo teman-teman, yang mempertemukan Argentina menghadapi Australia. Ini pertandingan yang sangat mengejutkan. Argentina harus kalah dengan skor 0-2 menghadapi Australia teman-teman. Sebenarnya pertandingan-pertandingan lain juga ada beberapa yang mengejutkan. Pertandingan Prancis menghadapi Meksiko 4-1 skornya. Perancis harus kalah teman-teman. Kemudian pertandingan New Zealand menghadapi Korea Selatan 1-0. Padahal Korea Selatan melakukan persiapan yang cukup baik. Kemudian pertandingan Mesir menghadapi Spain ataupun Spanyol, skor akhir 0-0. Yang dimana di atas kertas seharusnya Spanyol bisa menggulung Mesir teman-teman. Nah, pada video kali ini kita khusus membahas Argentina menghadapi Australia teman-teman. Sebelum kita lebih jauh, di pertandingan ini Argentina di babak kedua teman-teman full bermain 10 pemain. Sebab di babak akhir 1 teman-teman, pemain Argentina Francisco Ortega teman-teman diusir dari dalam lapangan akibat kontak yang dia lakukan kepada pemain Australia teman-teman. Kontaknya sebenarnya minor, tetapi kita nggak usah mempermasalahkan keputusan wasit. Apakah itu sah kartu merah, apakah itu sah, apakah itu harusnya tidak dapat kartu. Tapi pada esensinya ketika timnas Argentina bermain dengan 10 orang di babak kedua, itu membuat permainan Argentina sangat-sangat berbeda. Sangat-sangat berbeda. Sebab apa? Ketika mereka melakukan penyerangan, mereka sedikit mengalami keraguan-raguan. Banyak sekali pada akhirnya mereka bermain bola-bola direct ke depan. Untuk apa? Untuk meminimalisir counter-counter cepat yang dilakukan oleh pemain-pemain Australia ke lini pertahanan dari Australia teman-teman. Jadi kesimpulannya untuk poin pertama dulu ya, kartu merah sangat mempengaruhi Batista selaku pelatih Argentina meracik secara taktikal. Dia juga bingung apakah kesalahan tersebut benar atau salah. Kartu yang dilakukan oleh ataupun kartu yang diberikan oleh wasit kepada pemain Argentina, kondisi tersebut salah atau benar. Nah, dia juga bingung teman-temannya. Tetapi dia nggak mempermasalahkan itu secara khusus. Dia meminta kepada pemainnya untuk pertandingan berikutnya harus bangkit. Kemudian kita tarik rekod nih teman-teman. Di tahun 2000-an sampai di tahun sekarang ini, tarik rekod timnas Argentina di Olimpiade 2000 sampai 2021 ini, ataupun kalau tagline-nya teman-teman Olimpiade 2020, bahwa prestasi timnas Argentina mengalami penurunan. Nah, kita ambil teman-teman di tahun 2008. Di situ timnas Argentina bersama Lionel Messi, Aguero, Di Maria meraih medali emas cabang sepak bola Olimpiade Beijing. Kemudian setelah itu di tahun 2012 mengalami penurunan, tidak lolos di pertandingan cabang sepak bola Olimpiade Inggris. Kemudian di tahun 2016 di Olimpiade Brazil, timnas Argentina tidak mampu berbicara banyak, jatuh terseok-seok di fase pertama dari pertandingan cabang sepak bola di Olimpiade Brazil teman-teman. Kemudian di tahun ini menjadi beban berat bagi pemain-pemain Argentina, yang khususnya banyak sekali pemain-pemain muda yang hanya satu pemain senior yang diajak di Olimpiade kali ini. Siapa dia? Yaitu Jeremias, seorang kiper. Jadi overall selain itu teman-teman tidak ada pemain senior. Penting banget adanya pemain senior di pemain-pemain muda teman-teman untuk mengangkat moralnya. Salah satunya seperti contoh di pertandingan Argentina menghadapi Australia, yang dimana Argentina mendapatkan kartu merah. Itu penting banget seorang pemain senior mengangkat moral anak-anak muda teman-teman. Tetapi di Olimpiade kali ini pelatih Argentina Batista
hanya memanggil Jeremias, teman-teman, seorang kiper, pemain senior. Selebihnya pemain-pemain muda. Nah, di dalam aturan Olimpiade, teman-teman, boleh memanggil 3 pemain senior. Tapi Argentina hanya memanggil 1 pemain senior. Sedangkan Brazil memanggil Dani Alves, pemain super senior, teman-teman. Pemain super senior. Karena efeknya ya, kepada pemain-pemain muda itu sangat besar. Itu cerdiknya Brazil, teman-teman. Sangat-sangat cerdik dia. Jadi di Olimpiade Tokyo 2020 ini Argentina memiliki beban yang sangat berat ya, beban yang sangat berat. Mereka pikul di samping tidak adanya pemain-pemain senior, teman-teman. Nah, kalau kita bicara tentang Australia, ini harus buka mata lebar-lebar. Nggak mungkin Australia menang ujuk-ujuk gitu aja. Ada pasti persiapan yang mereka lakukan. Sebelum Olimpiade ini bergulir, teman-teman, Graham Arnold sudah mengatakan bahwa Australia targetnya medali emas di Olimpiade Tokyo kali ini. Ini bukan main-main, ini bukan basa-basi. Kami akan mengejutkan dunia. Kami akan memberikan perlawanan. Jadi jelas ya, ketika suatu tim tersebut sudah ditargetkan untuk mendapatkan medali emas, khususnya pada momen ini Australia, maka persiapan pun bakalan super presisi, bakalan dibuat oleh Australia. Ya, persiapan mereka juga, mereka melakukan training camp di Spanyol, teman-teman. Melakukan uji coba juga di Spanyol. Dengan tujuannya apa? Dengan diadakan training camp tersebut, mampu lebih banyak berbicara di Olimpiade Tokyo kali ini. Jadi ada sebabnya kenapa penampilan tadi malam, teman-teman, ataupun siang ya, kurang lebih siang menuju sore, teman-teman. Di situ pemain Australia sangat-sangat tenang, nggak gerasa gerusuk untuk melakukan final pass, passing, teman-teman. Bahkan pintar sekali mencari momen kapan untuk melakukan direct ataupun memberikan umpan ke depan, teman-teman. Sedangkan Argentina bermain gerasa-gerusu, cepat banget, langsung melakukan direct ke depan, teman-teman. Sangat-sangat disayangkan. Itu kelihatan perbedaan yang dimiliki Argentina, Australia. Di samping ketika Argentina menguasai bola pada permainan tersebut, anak asuhan Graham Arnold, teman-teman, langsung melakukan press. Yang pada akhirnya apa? Ketika press dilakukan, direct dilakukan oleh Argentina. Dan fisik dari Australia, solidnya lini pertahanan Australia, sangat gampang mereka hentikan serangan yang dilakukan oleh timnas Argentina. Jadi poinnya penting nih, bahwa Australia di Olimpiade kali ini tidak main-main, dan target mereka medali emas. Kalau teman-teman pernah ikut kejuaraan ataupun kita lihat aja lah sampel di Indonesia, teman-teman, kalau misalnya ada target sesuatu yang dimiliki oleh PSSI ataupun ya kita sebutlah Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, pasti dia bakal memberikan training camp kepada pemain ataupun timnas Indonesia ke suatu tempat, contoh Kroasia di asuhan Sintayong beberapa waktu yang lalu. Jadi nggak main-main Graham Arnold bersama timnas Australia. Bahkan, teman-teman, Graham Arnold, pelatih dari Australia ini, sempat menolak FC Seoul di tahun 2020 ataupun 2019, teman-teman, untuk melatih FC Seoul. FC Seoul itu tim raksasa di Liga Korea. Dia lebih memilih timnas Australia. Jadi ada pasti proyek ataupun target yang dimiliki oleh Graham Arnold bersama timnas Australia. Nah, jadi Graham Arnold ini, kalau kita bicara tentang pengalaman, teman-teman, sebenarnya ini pertandingan ya bisa kita sebut sebagai balas dendamnya di ajang Olimpiade. Karena di tahun 2008, teman-teman, Graham Arnold juga menjadi pelatih ya di Australia, kalau tidak salah, teman-teman, di tahun 2008. Ketika menghadapi Argentina juga, Graham Arnold menghadapi pemain-pemain seperti Messi, Aguero, Mascherano, Riquelme. Jadi pengalamannya luar biasa dalam membaca karakter permainan dari Australia. Kalau kita bicara pengalaman tuh nggak bisa dibeli. Nah, Graham Arnold ini dari Olimpiade 2008 dan sekarang dia menangani Olimpiade 2020 Tokyo ini, tentunya pengalaman tersebut
sangat penting bagi Graham Arnold untuk mengalahkan Australia, teman-teman. Bahkan bayangkan tuh, masih ada Messi, masih ada Aguero, masih ada Mascherano dan Riquelme pada saat Graham Arnold menangani Australia di tahun 2008. Jadi pelatih ini udah sangat-sangat super senior dan tentunya sudah memahami bagaimana kondisi dari pertandingan sepak bola di cabang Olimpiade, teman-teman ya. Cabang sepak bola di Olimpiade. Nah, kita kembali ke Argentina tadi. Nah, Argentina ini, teman-teman, sebenarnya kalau kita bicara individual track record, teman-teman, ada pemain-pemain yang potensial, teman-teman. Memang nggak terekspos seperti liga-liga Eropa, teman-teman, tetapi sangat-sangat potensial. Yang pertama siapa? Yaitu adanya nama pemainnya Max Allister. Dia ini bermain di Brighton, Liga Inggris. Pemain-pemain masih muda, teman-teman. Kemudian ada Ezequiel Ponce, seorang penyerang 24 tahun yang walaupun muda tetapi sudah berkeliaran di liga-liga Eropa, teman-teman. Kemudian ada Nehan Perez, seorang kapten dari timnas Argentina yang bermain di ATM, yang permainan di lini belakang sangat-sangat bisa diandalkan. Kemudian ada Facundo Medina, teman-teman, menjadi pilar di pertahanan juga. Dan yang terakhir, yang menjadi bahan bulian untuk Batista yang tidak memainkan pada pertandingan kali ini. Siapa itu? Kepiawaian sebagai gelandang, teman-teman ya, Thiago Almada. Nah, Thiago Almada ini sempat beberapa waktu lalu menjadi rumor. Banyak sekali tim-tim Eropa yang memantau permainan dari Thiago Almada, termasuk FC Barcelona dan beberapa pemain tim-tim dari Liga Eropa, teman-teman. Nah, jadi di pertandingan itu, pertandingan replay aku tampilkan, teman-teman. Di pertandingan ini, pemain Argentina yang sering melakukan direct tidak memiliki gelandang yang kuat untuk melakukan akselerasi 1-2 sentuhan dari tengah hingga ke dalam. Jadi permainan bola direct sangat mudah diputuskan oleh pemain-pemain Australia. Oleh sebab itu, ketika pertandingan ini kalah, salah satu yang menjadi pertanyaan, kenapa tidak memasukkan Thiago Almada ke dalam starting 11 ataupun tidak memasukkan untuk mengganti pemain. Bahkan aku lihat dari starting 11, teman-teman, tidak ada namanya. Ralat kalau salah, teman-teman. Maksudnya daftar susunan yang dibawa di pertandingan menghadapi Australia, teman-teman. Jadi tidak ada. Nah, bahwa penting banget ya ketika kita memiliki pemain-pemain yang kreatif dalam membongkar pertahanan cukup solid dan fisik yang mumpuni yang dimiliki oleh pemain-pemain Australia di pertandingan kemarin, teman-teman. Kalau kita bicara tentang apakah Argentina layak menang pada saat menghadapi Australia kemarin, jawabannya nggak layak menang. Sebab Australia memiliki segalanya. Selain persiapan tadi, teman-teman, mereka tidak gerasa-gerusu, tidak panik. Pressure mereka juga cukup mengganggu permainan Argentina, teman-teman. Dan counter permainan cepat mereka, teman-teman, berhasil mengganggu pemain-pemain Argentina. Sedangkan Argentina bermain deadlock banget, tidak memiliki visi misi yang jelas, tidak kreatif, teman-teman. Seperti yang kita sampaikan tadi, bola-bola atas, bermain dari sayap kanan, dan lain sebagainya. Ketika bermain dari sayap kanan, malah di sisi sektor kanan Argentina beberapa kali sering diekspos untuk menciptakan gol. Contohnya gol pertama, teman-teman, di situ pemain Argentina back kanannya kebingungan untuk menghentikan pemain Australia yang melakukan movement of the ball, pergerakan tanpa bola, dan berujung gol. So, kesimpulannya, kenapa timnas Argentina kalah? Karena kartu merah, nggak bisa kita pungkiri. Kemudian memang kalah dari sisi kualitas taktik ya, bukan individual. Karena kita bermain kolektif, bukan individual. Australia ini kolektif, teman-teman, dan mampu mereka tunjukkan. Dan persiapan juga bagi Australia nggak usah kita pertanyakan lagi, karena mereka memang target mereka medali emas. Oke lah, kita lihat di pertandingan kedua menghadapi Mesir dan pertandingan pemungkas ketika menghadapi Spain. Sebab Spain, kemudian Mesir, kemudian Spanyol, Argentina berada di satu grup, teman-teman. Spain, Argentina, Mesir, sama satu lagi Australia. Jadi cukup menarik ya pertandingan kali ini, teman-teman. Sama juga kasusnya, teman-teman, seperti Jerman menghadapi Brazil.
Brazil berhasil menggulung Jerman karena pemain Jerman ini pemain-pemain yang tidak pemain-pemain bintang lah bisa kita sebut teman-teman, dalam tanda kutip ya, karena kan di Olimpiade ini kan tidak termasuk dalam kalender FIFA. Jadi negara-negara juga ada beberapa yang tidak optimal untuk menurunkan atletnya, ada yang benar-benar serius menurunkan atletnya, ada yang seperti Jerman juga yang aku sampaikan tadi. Oke lah, sampai sini aja videonya. Kalau suka teman-teman video ini, udah tahu apa harus kalian lakukan. See you the next video, bye.